Halo semuanya, belakangan ini tuh banyak banget dan begitu ramai dibahas video-video yang seperti ini. Video-video tersebut adalah video para influencer dari China atau Tiongkok yang membeberkan bahwa harga produksi brand-brand mewah yang dijual di Amerika yang katanya dari Paris itu harga produksinya sangat kecil dan dibuat di China. Tapi gue nggak mau bahas tentang itu dibuat di mana atau dari mana barang itu dibuat. Pertanyaan adalah sebenarnya boleh nggak sih kalau sebuah barang atau produk itu dijual jauh dari harga produksinya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa brand-brand tersebut bisa menjual jauh di atas harga produksi. Simak terus video ini. Oke, setelah gue melakukan riset dan sedikit mempelajarin beberapa teknik marketing, disinilah gue baru mulai tahu bahwa untuk menentukan harga jual itu tidak melulu hanya berpatok pada HPP atau harga pokok produksi. Masih banyak sekali elemen-elemen lain yang akan mempengaruhi dari harga penjualan. Kenapa sebuah produk atau barang itu bisa menjadi sangat mahal? Disinilah ceritanya dimulai. Yang mungkin lo nggak ketahui dan lo nggak pernah pertimbangkan adalah biaya marketing dan juga branding. Untuk menciptakan suatu produk yang dikenal oleh konsumen atau calon pembeli dan juga pelanggan, itu kita membutuhkan sebuah marketing dan juga branding dari produk kita. Dan mungkin banyak dari antara lu semua yang nggak tahu bahwa biaya marketing dan juga branding ini bisa jadi lebih mahal, bahkan jauh lebih mahal daripada biaya produksi yang dikeluarkan untuk membuat sebuah produk. Sebuah brand besar bisa saja mengeluarkan biaya miliaran rupiah hanya untuk budget marketing, seperti pasang baliho, biaya sponsor atau iklan, biaya untuk membayar atau meng-hire model, dan juga brand ambassador. Nilainya, harganya jauh sekali lebih mahal dibandingkan dengan harga produk tersebut. Bahkan akan sangat jauh lebih mahal dari harga produksi produk tersebut. Dalam membuat sebuah produk, mereka tentunya tidak asal-asal. Mereka akan melakukan riset dan juga development, melakukan testing-testing dalam pembuatan produknya yang itu tidak membutuhkan biaya yang murah. Dalam melakukan riset, mereka mempunyai tim riset sendiri, mempunyai tim desainer tersendiri yang merancang produknya akan jadi seperti apa, menggunakan kualitas bahan seperti apa, functionnya, lalu looks-nya biar kelihatan mewah dan bagus, tren warna, lalu bagaimana psikologis orang ketika menggunakan produk tersebut. Tentunya banyak hal yang dipikirkan dan itu memakan waktu yang juga tidak sebentar. Untuk sebuah produk pakaian, baju, untuk bisa dia launching ke pasar, dari proses development sampai sampai ke toko, minimal paling cepat membutuhkan waktu 6 bulan. Itu udah paling cepet banget. Bahkan nggak banyak yang bisa memakan waktu sampai dengan 1 tahun hanya untuk membuat sebuah produk pakaian. Coba aja lu bayangin, dalam waktu setahun itu udah berapa banyak cost yang dikeluarkan untuk development, untuk berkali-kali membuat sampel atau mock-up. Tentunya itu juga menjadi hidden cost yang patut dipertimbangkan untuk harga jual. Nggak peduli barang itu diproduksi di mana, di negara mana, dan oleh siapa diproduksinya. Tapi untuk brand-brand mewah, brand-brand terkenal, itu pasti mereka mempunyai kontrol quality yang sangat ketat. Mereka mempunyai standar mereka yang harus dipenuhi oleh para produsen. Jadi nggak peduli dimanapun produk itu diproduksi, jadi mereka menjamin bahwa produk mereka akan berkualitas tinggi, sangat bagus dan layak digunakan dengan harga yang tinggi. Meskipun diproduksi di China, diproduksi di Garut misalkan, itu nggak jadi masalah karena mereka mempunyai standar. 3 hal faktor yang gue sebutin itu adalah hal-hal dasar, hal-hal teknis yang pasti dipenuhi oleh para brand-brand besar.
Selain itu ada juga beberapa faktor mendukung lainnya yang membuat harga produk menjadi selangit. Pasti lo semua udah tahu bahwa brand-brand mewah itu bukan hanya sekedar produk. Orang yang membeli brand-brand mewah itu bukan hanya sekedar membeli function dari produk tersebut. Karena di balik produk mewah itu ada brand value yang gak bisa diperoleh dari brand-brand yang kurang ternama atau brand-brand yang standar. Hebatnya dan kerennya branding mereka itu, mereka mampu menciptakan sebuah brand. Kalau orang memakainya itu status sosialnya akan meningkat dan menjadi simbol bahwa mereka itu sudah sangat berhasil dan sukses. Meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan customernya kalau untuk pebisnis, dan banyak lain sebagainya. Tentunya yang membeli produk ini tidak hanya sekadar function, dimana saat mereka memakai produk tersebut, semua mata akan tertuju kepadanya. Dan ini adalah simbol dari segala pencapaian atas kerja keras yang sudah mereka lakukan. Produk-produk mewah itu biasanya eksklusif dan tidak diproduksi massal. Jadi jumlah produknya itu sangat terbatas. Produksinya tidak akan sebanyak produk-produk standar yang dikonsumsi oleh masyarakat plus 62. Ya, walaupun banyak masyarakat plus 62 yang menggunakan produk-produk mewah juga. Biasanya produk-produk ini sangat eksklusif dan hanya beberapa orang yang memiliki, misalkan ya cuma diproduksi berapa ratus, sehingga barang ini menjadi sangat langka dan menjadi barang yang sangat dicari, menambah kebanggaan bahwa dia bisa memilikinya. Tentunya akan menambah nilai tersendiri dan juga akan menambah harga jual dari produk tersebut. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apakah brand-brand ini menipu dengan menjual harga yang sangat tinggi di atas harga produksinya? Dan jawabannya adalah tidak. Tentunya ini argumen gue pribadi, jawabannya itu tidak. Dan ini sah-sah saja untuk dilakukan. Karena brand-brand ini, mereka tidak hanya menjual sebuah produk, tapi mereka juga menjual kepercayaan, brand image, dan juga value dari produk tersebut. Tentunya akan diiringi dengan kualitas yang juga pasti baik. Dan terlebih lagi, memang tidak ada aturan yang menentukan seberapa besar dan seberapa mahal harga itu akan dijual. Karena untuk menghasilkan sebuah produk itu mereka juga butuh waktu, butuh proses, butuh biaya. Yang itu semua sering kita abaikan sebagai consumer atau customer. Simpelnya aja begini, kalau lu ngopi di warung kopi atau di warkop, itu paling harga kopinya cuma 5.000 atau 4.000. Dengan saat lu ngopi di cafe yang satu gelasnya bisa mencapai 40.000 bahkan 80.000, tapi lu rela aja membayar itu gitu, dengan senang hati membayar. Karena di cafe tersebut ada value yang ditawarkan, seperti tempat duduknya yang nyaman, pemandangan atau view tempatnya yang bagus, lalu mungkin tempatnya ber-AC, diiringin live music, dan free wifi misalkan. Jadi menambah daya tarik dan value lebih, sehingga mengakibatkan harga kopi itu mahal dan lu dengan sukarela membayarnya. Seperti itu analogi simpelnya. Jadi buat lu semua yang baru merintis usaha, baru mencoba untuk membangun usahanya, pelajaran yang kita bisa ambil adalah kita jangan hanya bisa membuat produk dan menjual produk. Karena itu semua orang bisa lakukan, banyak orang bisa lakukan. Tapi kita harus mempunyai nilai lebih dari produk tersebut. Kita harus punya sesuatu yang lebih yang kita bisa tawarkan ke customer. Itu yang disebut dengan value. Brand kita harus mempunyai value lebih dari produk-produk yang lain, yang akan membangun kepercayaan dan loyalitas dari customer kita. Oke, sekian aja buat hari ini. Itu adalah full argumen dari gue pribadi. Yang punya tanggapan lain atau ingin bertanggapan juga, silahkan tulis di kolom komentar. Gue terbuka untuk diskusi, dan pendapat gue ini bukan mutlak pendapat yang benar. Kalian bebas juga mempunyai pendapat yang lain. Gue Indra, Celestia Studio, your fashion partner.